PDIP ingin balas dendam ke Jokowi atas kekalahan Ganjar Pranowo dan PDIP berambisi untuk menjungkalkan menantu Jokowi dengan mengusung Ahok sebagai calon gubernur Sumatera Utara. PDIP mau membalas kekalahannya di Pilpres dengan Pilkada, ya. Sinyal ini jelas ketika mereka ingin mencalonkan Ahok untuk bertarung di Sumatera Utara. Intensi mereka jelas karena saat ini menantu Presiden Jokowi, Bobi, juga akan mencalonkan diri menjadi gubernur di Sumatera Utara. Saya sering berkomentar mengenai PDIP justru karena saya merasa bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya strategi tidak seperti ini. Betul. Nampaknya setelah kekalahan di Pilpres, kemudian dengan sikap Jokowi, mereka benar-benar ingin balas dendam, dan itu menurut saya sangat tidak bijak, ya. Termasuk ini, mencalonkan Ahok di Sumatera Utara. Mereka tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, ya. Waktu itu kan Jarot ikut dan kontestasi di Pilkada Sumatera Utara dan kalah Ya. Dan sekarang Ahok mau diusung di sana. Menurut saya potensi lebih besar kalau Ahok menjadi gubernur DKI. Tapi kembali tujuan mereka bukan untuk merebut gubernur di Sumatera Utara, tetapi lebih kepada supaya Ahok berhadap-hadapan dengan menantu Bobi Jokowi. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana. Karena menurut saya Ahok kurang dikenal di sana. Secara nasional Ahok dikenal sebagai gubernur DKI, tetapi Sumatera Utara mempunyai medan pemilihan yang berbeda. Dan untuk ini saya cukup yakin bahwa Bobi sebagai orang Sumatera Utara atau putra daerah di sana mendapat lebih banyak kemungkinan untuk memenangkan pertarungan. Dan kalau kali ini Ahok yang dicalonkan oleh PDIP kembali kalah, sudah bisa kita bayangkan pasti mereka akan teriak lagi curang bahwa mereka telah dicurangi dan Jokowi sudah cawe-cawe di sana. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan kalau PDIP akan dendam kepada keluarga Jokowi, di mana Jokowi akan mencalonkan menantunya si Bobi Nasution di Pilkada Medan, dan PDIP menyiapkan Ahok untuk melawan dan menjatuhkan serta menghabisi Bobi Nasution, menantu Jokowi. Saudara, Pilkada sebentar lagi tiba, sudah di depan mata. Ya, setelah Munas PDIP kita dengar Ahok digadang-gadang untuk didorong melawan Bobi Nasution di Sumatera Utara gitu ya, mantu Bapak Jokowi. Ya, saya dengar dari mulutnya Pak Ahok, dia pertama disuruh maju ke DKI. Tapi DKI sudah tidak menarik lagi. Karena lawannya bukan musuh besar ya. Betul. Jadi kembali kita melihat bahwa Megawati kembali mengulang kesalahan ya. Blunder. Dia memilih orang yang dia sukai.
Gitu. Sementara di kader PDIP yang penting asal ibu senang. Gitu. Jadi ya kita akan melihat kembali kekalahan PDIP. Kekalahan PD di Medan. Kenapa? Kita juga tahu bahwa reputasi Ahok bukan seperti zamannya Bapak Jokowi. Dia wakilnya di gubernur DKI. Dan kemudian dia berkiprah ya di kepemimpinan DKI setelah Bapak Jokowi jadi presiden. Itu dulu. Dulu. Beda dengan sekarang. Ketika masyarakat bersatu dan menyatakan diri, kami muak dengan sikap kader-kader PDIP. Apalagi foto Bapak Presiden diturunkan ya di yang Medan. menjadi simbol negara dilepas, ya kan, dan kemudian diviralkan, ya, oleh siapa? Ya oleh PDIP untuk menunjukkan betapa bencinya mereka itu PDIP kepada dengan Jokowi. Bapak Jokowi. Sementara di masyarakat terlihat emosi geram, marah. Nah, apa yang terjadi dengan nanti di Pilkada Sumut? Kita akan melihat ya ada incumbent yang berkompetisi kembali, kemudian kita melihat katanya Ahok dan Bobi Nasution. Wah, bakal seru. Tapi saya bisa katakan bahwa Ahok akan kalah di Sumut. Kenapa? Dia tidak ada basis pemilih di sana. Basis pemilihnya hanya di DKI yang kemarin, dulu, dan sudah beralih kepada Bapak Jokowi. Begitu. Jadi, ya, menurut saya, Ahok ini kan asbun, seperti Mr. Ki bilang, asal bunyi. Asal bunyi. PDIP tidak gentar dan siap mengajukan Ahok di dalam Pilkada Sumatera Utara untuk menjatuhkan atau mengalahkan Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo. Dan tentunya ini sungguh luar biasa. PDIP dendam untuk menjatuhkan keluarga Joko Widodo dikarenakan Ganjar dikalahkan oleh Prabowo Subianto yang didukung oleh Joko Widodo. Dan ini adalah pernyataan PDIP Sumatera Utara yang tidak gentar untuk melawan keluarga Jokowi. Yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu juga kepada teman-teman media bahwa PDIP Perjuangan tidak gentar, ya. Kita kan tadi sudah saya sampaikan, yang mendaftar itu ada Edi Ramayadi, Ijek juga mau mendaftar. Kemudian dari internal partai kita ada Nixon Nababan. Kemudian ada juga Marga Simorangkir. Ini kan nanti akan kita duduk dan kita petakan secara politik di Sumatera Utara. Jadi saya rasa kita juga mengajak teman-teman partai lain untuk bekerja sama untuk memenangkan calon yang kita usung nanti. Saya yakin bahwa PD Perjuangan akan berjaya di Sumatera Utara. PD yakin akan berjaya di Sumatera Utara dan kelihatannya akan menggandeng Ahok untuk menjatuhkan keluarga Joko Widodo. Apakah pilkada nanti PDIP benar-benar akan nyungsep ya setelah Rakernas kemarin? Coba kita analisis ya. Oke. Jadi kita tahu ya memang kepintaran Ibu Megawati ini luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada hal yang luar biasa dalam Rakernas kemarin dalam memojokkan Jokowi dan keluarganya gitu ya. Jadi tetap bermain di ranah abu-abu ya. Dan ketika ada pernyataan Bu Megawati mengenai tidak ada oposisi ya dan tidak ada koalisi, ya itu juga pernyataan yang abu-abu ya. Toh sampai sekarang kita juga sama-sama tahu bahwa di kabinet Jokowi sekarang ya kita pikir akan ditarik mundur semua nih ya. Tapi orang-orang kementerian yang memang dari PDI sampai saat ini tidak ditarik gitu. Jadi artinya Bu Megawati tetap
berstrategi main aman, ya. Ini ada kaitannya juga ketika Puan di Bali ketemu dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi memang di permukaan memang benar-benar ya terlihat memang ada kerenggangan yang sangat jauh ya antara PDIP dengan Jokowi ya. Tetapi dalam hal politik itu PDIP tetap main aman gitu ya. Karena kalau di Rakernas kemarin ada hujatan yang sangat ya terlalu jauh menjelekkan Pak Jokowi, pasti itu akan menyulitkan PDIP sendiri gitu ya. Model-model kayak Hasto dan lainnya cerewetnya akan hilang nih sebelum menuju Pilkada November ini. Nah, artinya kalau strategi ini terus dipertahankan oleh PDIP, saya pikir ya PDIP tetap settle lah ya gitu ya. Tapi itu tergantung dari masyarakat juga, apakah terus membekas apa yang kemarin telah dilakukan oleh PDIP ke Jokowi ya, bagi loyalis Jokowi. Itulah pendapat warga masyarakat yang mengatakan kalau Megawati memainkan dua kaki ya. Di satu sisi dia baik kepada Jokowi, dibuktikan dengan pertemuan Jokowi dengan Puan. Namun demikian di permukaan Megawati tetap menyerang keluarga Joko Widodo.